Balik lagi bareng gue Arya. Dan Andi. Dan sekarang kita mau ngomongin film yang baru aja kita nonton ya. Ini film tahun lalu sih, 2022. Cuman baru masuk Netflix nih ya, kebenaran. Thriller menarik dari A24. Iya. Judulnya adalah Buddies. Bener banget. Werewolf. Ya ini werewolf lah ya. Werewolf versi A24. Ini adalah film tentang sekelompok anak muda yang sedang berparty asik di sebuah rumah besar. Ini standar sebenarnya ya, premisnya. Dan mereka main werewolf dan tiba-tiba ada yang mati beneran dan ya udah nyari tahu siapa pembunuh sebenarnya. Dan selalu lah ya nggak bisa keluar karena sesuatu hal, nggak ada sinyal, gitu-gitu deh. Iya. Klasik banget lah, ini tuh film kayak emang sengaja pakai trop-trop film slasher, thriller, horor gitu lah. Dan yang menariknya adalah sebenarnya latar belakang orang-orang di sini ya, karena ceritanya mereka ini sekumpulan orang kaya gitu kan. Iya. Anak orang kaya lah ibaratnya. Cuman ada satu karakter utama yang di depan film yang jadi pacar salah satu si anak orang kaya ini ya. Iya. Benar. Dan ya udah di sana dia kenalan sama temen-temennya Sophie gitu ya, yang ternyata ya pertemanannya ternyata aneh juga. Iya ya. Itu menggambarkan banget kali ya anak muda zaman sekarang itu pertemanannya aneh. Aku suka sih karena film ini ternyata tidak seserius itu ya. Iya. Seru ya. Benar. Seru, simple. Walaupun baik yang bilang boring, tapi buat aku sih aku nggak boring sih. Aku enjoy sebenarnya. Sebenarnya format kayak gini pasti selalu bikin orang penasaran ya, karena kan nyari tahu siapa yang bunuh gitu. Iya. Ya orang-orang di sini tuh ya bener-bener random banget lah gitu ya. Iya. Ada yang so iye lah temennya, yang cewek-cewek ya. Kan di sini cowoknya cuma berdua ya ceritanya. Yang punya tempat itu si David, sama ada pacarnya salah satu temen si David Greg ya. Greg. Yang aku bilang, kok ini tua sendiri? Ternyata benar, emang tua sendiri. Iya, lebih tua itu. Lipes ya itu yang main. Sisanya tuh kayak masih 20-an gitu lah ya, yang masih main TikTok gitu kan ya. Di sini di awal dilihatin joget. Dan aku suka juga kenapa film ini relate buat kondisi sekarang gitu ya. Karena ya emang film ini ketika ada korban berjatuhan, mereka tuh bukannya berpikir seperti di film Scream. Mereka kayak langsung menyimpulkan, nah pasti dia, soalnya dia nggak ada di sini gitu. Itu tuh kayak, apakah ini sebenarnya sindiran untuk anak-anak zaman sekarang itu yang cepat mengambil kesimpulannya? Itu kocak sih jadinya. Tapi itu ini kan, emang biasanya gitu nggak sih? Iya kayak sih. Kita ngerasa teman-teman kita, apalagi kan mereka di sini bilangnya sahabat walaupun nggak jelas sahabat ya. Iya. Kayak nggak mungkin lah kita ada orang baru lah, lu pasti lu kan bukan teman kita, lu kali yang ngebunuh dan dia nggak ada gitu. Tapi kayak terlalu bodoh gitu. Iya. Orang-orang di sini tuh, dan emang mungkin di plotnya emang pengen dilihatin seperti itu gitu. Mereka ini terlalu bodoh gitu untuk bisa survive di situasi yang kayak gitu. Ini kali ya, kebanyakan nonton juga kali mungkin. Bener, jadi kayak merasa nonton film yang gitu-gitu tuh. Wah lu ya gitu, ini tuh jadi hampir realistis kayaknya. Kalau orang-orang bilang semesta mendukung, ini film semesta mendukung nggak sih? Iya bener sih. Semuanya semesta mendukung ditambah kedodolan karakter-karakternya. Jadi ya udah pas banget gitu. Yang kayak misalnya lampu mobil lupa dimatiin, itu kan semesta mendukung banget kan. Si Greg nggak ada di kamar, udah curiga terus dobrak-abrik alat-alatnya. Wah dia ada pisau gitu. Jadi kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak ya semesta mendukung banget sih. Ya beberapa backstory-nya ini sih mendukung tindakan-tindakannya. Cuman ya yang lain itu kayak terlalu emang di set emang shallow aja gitu. Emang ya udah sedangkal itu aja lu mah. Buat seru-seruan banget ya kayaknya ya. Seru-seruan aja. Dan nanti di reveal juga matinya ternyata ya udah seru-seruan aja ternyata. Iya, sialan banget sih. Cuman menarik sih endingnya. Tapi aku sebenarnya sempat suka ketika mereka selalu bersama itu loh. Kayak aduh pinter banget. Film horor selalu atau film mengerikan tuh selalu berpisah ya. Di sini mereka kan bersama terus ya, walaupun ujung-ujungnya berpisah juga. Iya. Dan saling ngomongin masa lalu anjir. Langsung kebuka deh busuk-busuknya temennya. Di situ bagus juga tuh menyindir ya. Lu temenan kayaknya cuman buat seru-seruan aja ya, tapi di belakang mah tetap aja kayaknya saling membenci. Adegan berdarahnya tuh lumayan seru sih, walaupun beberapa ada yang off screen gitu loh, kayak misalnya Emma tau-tau udah di lantai, kayak gitu. Itu coba aja dikasih lihat aja jatuh yang ngasih sebenarnya. Atau kayak yang Jordan jatuhnya kayak kedorong, tiba-tiba udah di bawah gitu. Gue kayak berharap kayak ada jatuhnya gitu kan, ini kan enggak. Benar. Cuman somehow kayak
luka di sininya, luka di sini itu bagus. Iya, sama ininya juga sih. Ini kan film sebenarnya kayak setelah mati lampu gelap terus ya sebenarnya filmnya. Tapi untungnya ya beberapa cahaya dari handphone, dari kalung sticknya sih itu, saya mah jadi agak bikin filmnya cukup bisa ditonton gitu ya. Aku pikir itu bakal gelap-gelapan banget sih. Mereka bersahabat tapi kayak ada konflik di dalamnya yang nggak pernah kebuka. Terus kayak sempat ada disindir dana perwalian itu kayak apaan sih? Kayak aku nggak get gitu loh. Ini mau dalam tapi nggak dalam, tapi jadi kayak bikin untung filmnya kan kayak ya udahlah nggak usah dipikirin gitu, pokoknya mereka berkonflik aja. Iya benar-benar. Kayak gitu. Aku masih nggak paham ya, itu kenapa si Sophie jadi megang handphonenya David sih, itu kapan sih? Enggak, bukan megang handphonenya David, pas dilempar itu kan masuk ke lumpur, terus mungkin pas dia ngeraba-raba gini yang diambil malah handphonenya David yang emang udah ada di luar. Oh, salah jadi ngambil. sebenarnya awalnya emang handphone dia. Iya, jadi mikirnya lah ini bukan handphone gua gitu. Okay. Terus kenapa dia langsung random aja buka handphone? Ini kayak kenapa sih kok tiba-tiba buka handphone? Udah mau ending. Iya kayak disitu kayak terlalu aku kayak gimana sih? Kok tiba-tiba kayak mau buka aja gitu. Padahal kan dia keinginannya ngelihat SMS itu si pacarnya. Kalau aku sih pengennya gini, sekalian aja gitu tanggung kan. Jadi dia ngegapin emang dia bohong, berarti dia mikir dia pembunuhnya terus dibunuh lagi, baru dia nemu handphone David sekalian aja gitu loh. Biar jadi habis sama anak baru ini. Habis tanggung. Iya benar, harusnya mati ya semua ya. Mungkin tidak bisa lebih panjang lagi karena emang harus segitu aja gitu filmnya. Kataku udah cukup sih, jadi nggak kedodoran gitu. Kita nggak terlalu draggy, enggak gitu. Jadi pas jadi pas sudah mendekati itu, ternyata emang gini kejadiannya gitu. Jadi ya udah, awalnya katanya mau dibikin kayak slasher pada umumnya aja katanya. Oh, slasher beneran ya? Iya, maksudnya ada di dalam rumah terpencil, terus akhirnya ada yang mati dan dicari siapa pembunuhnya, beneran standar gitulah, slasher standar. Tapi dibikin gini jadinya ya lucu juga sih. Lucu juga, seru juga. Kalau minta kasih skor berapa nih untuk Buddies? Aku sih tetap seru dan menikmati sampai akhir. Aku kasih 7,2/10. Mantap, aku 7. Cukup lah ya, karena ya filmnya buat hiburan dan kalian pengen nyari slasher yang kocak, kayaknya ini sih agak-agak beda gitu. Aku juga nggak nyangka gitu ternyata. Iya, sialan. Jiwa detektifnya salah ya. Bener-bener, ini nggak usah terlalu serius, tapi ya emang sesuai sama yang dicapai. Kalau udah nonton, komen menurut kalian gimana filmnya? Apakah kalian punya rekomendasi lagi horor slasher yang kocak-kocak kayak gini? Boleh tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like dan share videonya. Betul, follow juga IG, Twitter, TikTok, Cinecrip. Ada semua. Wow, ada TikTok. Dukung Cinecrip juga di Saweria, ada linknya di bawah. Atau super thanks di videonya. Iya. Ya udah, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Bye.